Lalu setelah Allah memberikan nasihat kepada suami dan istri, Allah kemudian mengambil beberapa contoh konflik yang terjadi. Salah satunya adalah ketika istri tidak lagi patuh kepada suami. Apa tugas suami? Maka tugas suami ketika istrinya tidak patuh, fa'izuhun, nasihati mereka secara baik-baik. Menasihati secara baik-baik itu artinya bukan memarahi, bukan menjudge, tetapi mencari bahasa yang membuat istri merasa nyaman dengan nasihatnya. Atau bisa juga memberi nasihat secara tidak langsung. Mungkin mengajak dia ke taklim supaya dia bisa mendengar nasihat yang dia inginkan dari seorang ulama dan seterusnya. Atau dia juga bisa mencari materi di YouTube atau mencari materi di sosial media yang kemudian dia perdengarkan kepada istrinya. Ini artinya kalau kita ngerasa kurang kapasitas agama, kita bisa menasihati istri kita melalui perantaraan ulama atau orang yang lebih mengerti agama. Kalau ternyata nasihat-nasihat ini tidak berhasil, tidak merubah dia sekian lama, bukan sehari 2 hari pastinya, tapi butuh waktu, ternyata tidak berubah, bahkan dia menolak nasihat ini, wahjuruhun, maka step berikutnya adalah pisah tempat tidur. Bagaimana teknisnya pisah tempat tidur? Istri tetap tidur di kamar, suaminya yang keluar. Jadi bukan istrinya yang di sofa, suaminya di kamar, tapi suaminya di sofa, istrinya di kamar. Kalau ternyata ini juga belum berhasil, bahwa istrinya tidak ngaruh pindah tempat tidur juga, dia makin nyaman tidur sendiri misalnya, maka wadribuhun, pukullah istrimu dengan pukulan yang tidak melukai dan menyakiti. Maksudnya gimana? Ini memang ada syariatnya, tetapi Nabi tidak pernah melakukannya. Ini syariat, tetapi sahabat hampir tidak ada yang melakukannya. Kenapa? Ini kondisinya sangat-sangat khusus. Memang kadang ada istri yang memang melakukan pelanggaran yang mungkin sudah terlalu kelewat batas dan memang harus ditegasi oleh suaminya. Tapi itu pun tidak boleh menyakiti dan melukai. Kalau pernah dipraktekkan oleh seorang ulama itu adalah pukulan di bagian pahanya atau di bagian lengannya, dengan pukulan yang hanya, bukan pukulan lebih tepatnya, mungkin hanya sekedar diingatkan gitu dengan satu sentuhan, kamu jangan begitu, aku tidak suka kalau kamu begini dan seterusnya, dengarkan nasihat aku. Dan ini sama sekali bukan pukulan, cuman bahasanya saja pukulan. Tapi ada keterangan di dalam hadis yang tidak menyakiti, melukai, tidak boleh di wajah, tidak boleh di perut, tidak boleh di bagian-bagian yang bisa membahayakan dia. Tapi kalau istrinya taat, arti taat di sini mendengar nasihat suami, menyenangkan suami. Kalau dia sesekali salah, itu hal yang manusiawi. Yang dimaksud dengan kesalahan yang harus ditegasi di sini itu kesalahan yang bahkan secara syariat itu fatal, dosa besar misalnya. Tapi kalau hanya lupa, mungkin istri lagi baper karena dia lagi datang periodenya, maka ini masih dalam kategori taat karena itu manusiawi, masih wajar. Maka kalau dia taat, janganlah kalian wahai suami-suami mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka, menjudge mereka, menuduh mereka dengan tuduhan macam-macam, apalagi sampai mengancam untuk menceraikan mereka. Ini nggak boleh, ini dosa besar bagi seorang suami. Lalu ditutup dengan nasihat lain, kalau juga ternyata kalian tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka datangkanlah seorang hakim. Hakim di sini bisa perwakilan masing-masing keluarga, suami istri, bisa juga orang bijak di luar mereka, untuk bisa mengislah. Islah itu mendamaikan. Maka mendamaikan di antara suami istri salah satu di antara tugas mulia. Jadi kalau suami ini punya sahabat, istri ini punya sahabat atau keluarga yang bisa menjadi juru damai, maka orang yang mendamaikan ini mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara nasihat-nasihat Al-Qur'an tentang bagaimana menjadi pasangan yang diridhoi Allah, bagaimana menjadi suami yang beribadah 24 jam sehari, istri yang beribadah 24 jam sehari, yang dijanjikan surga oleh Allah, bagaimana menjaga hubungan pernikahan sampai akhir hayat, tentang betapa Allah tuh benci dengan perceraian, sehingga kita juga belajar membenci perceraian. Gak boleh mengharapkan perceraian, baik perceraian kita atau orang lain, gak boleh. Tapi kita harus benci dengan perceraian. Itu ibadah, membenci ibadah, tapi membenci yang Allah benci. Mencintai ibadah, mencintai apa yang Allah cintai, dan seterusnya. Dan juga nasihat tentang bagaimana menjaga hubungan rumah tangga ketika dia terancam dengan perceraian ataupun konflik, termasuk bahkan melibatkan orang di luar circle rumah tangga kita yang bisa menjadi penengah untuk mengislah
demi menjaga hubungan pernikahan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi booster buat pasangan-pasangan muda yang mungkin awal-awal menikah itu masih emosional, masih tahapan beradaptasi, dan itu hal yang wajar semua orang mengalami. Jangankan kita, orang yang lebih soleh dari kita pun, Nabi dan para sahabat juga pernah mengalami dinamika keluarga yang kadang-kadang pasang dan surut. Itu hal yang sangat biasa. Jangan langsung kita berputus asa dan menyimpulkan bahwa sepertinya kita tidak cocok, sepertinya saya salah pilih, atau saya menyesal atau apapun. Enggak, ini nih kita akan mengalami hal yang sama dengan siapapun. Kalau kita berpikir ini salah pilih, nanti kita mencari yang lain, apakah kita akan terhindar dari masalah ini? Bahkan mungkin lebih parah. Makanya ya Allah udah titipkan dalam hidup kita, itu adalah amanah, maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang bisa menunaikan amanah dan ikhlas beribadah lewat pernikahan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.